Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Kartika, NPM 1911110436. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya mata pelajaran Penjas MI atau SD dengan materi kelas 4 semester 2 yang berjudul tentang aktivitas kebugaran jasmani. Simak terus ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak. Semoga semua anak-anak di rumah sehat-sehat ya. Ibu guru di sini juga alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, kita akan belajar materi tentang melatih kebugaran jasmani. Jadi, kita akan belajar berbagai aktivitas kebugaran jasmani. Di antaranya adalah latihan daya tahan tubuh, kemudian latihan kekuatan, kemudian kelenturan, kemudian kecepatan, dan kelincahan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang latihan daya tahan. Pasti anak-anak semua bertanya-tanya, apa sih Bu latihan daya tahan itu? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang latihan daya tahan. Latihan daya tahan adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak ataupun manusia agar bisa beraktivitas dalam jangka waktu yang cukup lama dan tanpa merasakan kelelahan. Nah, latihannya yang pertama adalah lari pelan atau jogging. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, Nana. Ibu sedang mencontohkan bagaimana lari pelan atau jogging itu sendiri. Nah, anak-anak bisa mencontohkannya di halaman rumah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, latihan sirkuit. Latihan sirkuit adalah latihan yang memiliki pos-posnya. Contohnya, pos 1, pos 2, dan pos 3. Nah, bisa anak-anak lihat, ini ibu sedang menempelkan kertas-kertas yang bertuliskan pos 1, pos 2, dan pos 3 untuk menandakan bahwasanya kita akan melakukan kegiatan di pos 1, pos 2, dan pos 3. Bisa anak-anak lihat bahwasanya ibu melakukan gerakan lompat tepuk di pos pertama. Lompat tepuk ini dilakukan dengan cara kedua tangan diangkat ke atas kepala dan kaki dibuka lebar. Kemudian yang selanjutnya di pos kedua. Di pos kedua ini kita melakukan lari bolak-balik. Nah, anak-anak bisa melakukannya dengan membuat garis terlebih dahulu atau seperti yang ibu lakukan dengan menggunakan kayu sebagai pembatas. Nah, anak-anak bisa melakukannya dengan cara lari dari titik awal tadi, kemudian ke titik yang berikutnya, kemudian kembali lagi ke titik yang awal tadi. Begitu selanjutnya, anak-anak bisa melakukannya dengan hitungan 5 sampai 10 kali. Oke. Oke, kita sudah berpindah di pos yang ketiga. Di pos yang ketiga ini kita melakukan gerakan squat thrust. Gerakan squat thrust ini kita lakukan dengan cara yang pertama-tama yaitu seperti video ini. Awalnya kita berdiri dulu, kemudian duduk jongkok, kemudian julurkan kaki ke belakang, kemudian kita jongkok lagi, kemudian kita berdiri lagi. Nah, begitu terus kita lakukan berulang-ulang kali. Paham ya, anak-anak? Nah, anak-anak bisa melakukan gerakan ini 5 sampai dengan 10 kali.
sesuai dengan kemampuan anak-anak sekalian. Oke, yang selanjutnya lari cepat mengelilingi lapangan. Nah, di sini ibu sedang melakukan lari cepat mengelilingi lapangan. Ibu melakukannya ini di lapangan sekolah. Anak-anak bisa melakukannya di halaman rumah. Jika tidak ada lapangan sekolah, tidak masalah, bisa dilakukan di halaman rumah masing-masing. Nah, jadi sekian materi dari daya tahan ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Yang selanjutnya adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Ada beberapa macam dalam latihan kekuatan, yaitu latihan otot tungkai, latihan otot lengan, bahu, dan dada. Kemudian latihan kekuatan otot perut dan latihan kekuatan otot punggung. Kegiatan selanjutnya yaitu latihan otot tungkai. Yang pertama, jongkok berdiri. Anak-anak bisa melakukannya dengan cara yang pertama, anak-anak berdiri dulu, kemudian jongkok, kemudian berdiri lagi, kemudian jongkok lagi, dan lakukan begitu seterusnya. Nah, kemudian kegiatan otot tungkai selanjutnya yaitu naik turun bangku. Nah, di sini ibu menggunakan bangku. Anak-anak di rumah bisa menggunakan apa saja seperti balok, kalau tidak batu, yang penting bisa dinaiki seperti ini. Nah, anak-anak bisa melakukannya seperti ini. Kalian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan kemudian turun lagi. Nah, begitu bisa kalian coba di rumah ya anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya half squat jump atau lompat di kepala. Nah, di sini anak-anak bisa melakukannya dengan cara tangan ditaruh di belakang kepala, kemudian bersiap untuk melompat. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya latihan otot lengan dan bahu, yaitu dengan cara pull up. Caranya menggelantung di pintu. Anak-anak harus berhati-hati ya dalam melakukan ini. Selanjutnya latihan kekuatan otot. Yang pertama yaitu sit up. Anak-anak bisa melakukannya sesuai dengan video ini ya. Nah, yang kedua, menekuk kaki ke arah dada. Anak-anak bisa melakukannya dengan cara menekuk kedua kaki, kemudian diangkat sampai ke arah dada kalian ya. Diangkat perlahan, kemudian letakkan kembali ke tanah, kemudian angkat kembali sampai ke arah dada kalian secara perlahan. Lakukan selama 5 sampai 10 kali semampu kalian. Oke, anak-anak. Oke, yang selanjutnya latihan kekuatan otot punggung atau squat row. Nah, di sini anak-anak bisa melakukannya dengan cara menekuk kedua kaki, kemudian luruskan kedua tangan ke samping badan, dan mulai angkat pantat dan punggung kalian ke atas. Lakukan secara perlahan-lahan. Kalian bisa melakukannya 5 sampai 10 kali sesuai kemampuan kalian. Oke, yang selanjutnya latihan kelenturan. Latihan kelenturan adalah kemampuan otot-otot dan sendi tubuh dalam melakukan gerak secara optimal atau kemudahan gerakan otot dan sendi tubuh
tanpa mengalami kesakitan. Ada beberapa macam latihan kelenturan, yaitu latihan kelenturan persendian punggung, lengan, dan leher. Kemudian kelenturan pergelangan tangan. Yang selanjutnya memberikan bola. Di sini kita akan bermain bola bersama anak-anak. Anak-anak bisa lihat bagaimana cara permainan dalam bermain bola ini. Permainannya yaitu yang pertama, ibu melemparkan bola ke belakang kepada anak yang ada di belakang ibu. Kemudian lanjut lagi, anak yang ada di belakang ibu melemparkan bolanya kepada temannya ke belakang, kemudian dilemparkan lagi kepada temannya yang paling belakang. Nah, teman yang paling belakang Yang itu selanjutnya kelenturan lutut. ke depan. Nah, gitu di juga sini anak-anak bisa seterusnya. melakukannya dengan cara menarik kaki bagian kiri sampai ke depan dada, kemudian kaki yang bagian kanan ditarik juga sampai dengan ke depan dada. Begitu juga seterusnya, berganti-gantian. Nah, terus lakukan seperti itu, seperti yang ibu praktikkan ini. Anak-anak bisa mempraktikannya juga. Kemudian yang selanjutnya, kita tarik kaki kiri kita ke arah belakang. Kemudian begitu juga yang satunya, kaki kanan kita tarik ke arah belakang. Terus lakukan seperti itu. Anak-anak bisa melakukannya sesuka hati anak-anak, semampu anak-anak. Oke, paham anak-anak? Yang selanjutnya, kelenturan pergelangan tangan. Yang pertama, memegang tangan, saling tarik-menarik seperti yang ada di video ini. Tarik-menarik, saling tarik-menarik. Oke, paham ya anak-anak? Dan cara yang kedua, tangan ditarik ke atas. Nah, anak-anak bisa melakukannya seperti ini. Tangannya ditarik ke atas, terus lakukan seperti yang ada di video ini ya, seperti yang ibu praktikkan. Terus tarik ke atas. Oke, paham ya? Materi yang selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Latihan kecepatan merupakan ketangkasan gerakan pada tungkai. Ada beberapa macam dalam latihan kecepatan, yaitu lari melompati palang atau kardus dan lari cepat. Pertama, ibu memberikan contoh lari melompati kardus. Anak-anak bisa melakukannya dengan cara berlari, kemudian melompati kardus seperti ini ya. Oke, sekarang latihan kelincahan. Latihan kelincahan adalah latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengubah arah dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Ada beberapa macam latihan kelincahan, yaitu lari bolak-balik dan lari berkelok-kelok. Yang pertama adalah lari bolak-balik. Anak-anak bisa melakukannya dengan cara lari dari titik awal ke titik akhir, kemudian dari titik akhir kembali lagi ke titik awal, kemudian dari awal kembali lagi ke akhir, begitupun seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu lari berkelok-kelok. Di sini ibu menggunakan kardus untuk hambatannya ya. Anak-anak di rumah bisa menggunakan kayu ataupun batu untuk dijadikan sebagai hambatannya. Oke, paham ya? Nah, jadi itulah materi tentang aktivitas kebugaran jasmani yang ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak yang menonton video ini bisa paham dengan materi yang ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.